Cek cek Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Oh, sorry teman-teman. Sudah ada 17 orang yang hadir. Sebelumnya saya minta konfirmasi apakah suaranya sudah terdengar. Alhamdulillah. Sudah bisa terdengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ma shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua kita dikumpulkan kembali di sore yang semoga menjadi keberkahan di penghujung waktu pada hari ini. Semoga apa yang kita upayakan di hari ini, di sore ini, jangan lupa untuk yang belum sholat asar juga sholat asar, karena kalau sampai nggak sholat asar sayang amalnya bisa tidak tercatat semua, alias apa yang kita lakukan semua hari ini karena tidak sholat asar malah justru semuanya gugur dan tidak terhitung. Maka buat teman-teman yang belum sholat asar bisa sholat asar terlebih dahulu. Alhamdulillah yang sudah bergabung dan sudah siap, kita nantinya akan dibersamai oleh Ustadz Ansori yang beliau merupakan mitra Ta'aruf Online Indonesia daerah regional Malang, yang insya Allah nanti kita akan bahas tentang apa sih yang membuat beberapa orang atau malah kebanyakan orang itu gagal menikah di tahun 2021. Walaupun jawabannya mungkin ya takdir gitu, ya iya gitu, tapi kan kita memang menerima secara ridho ya, ridho lapang hati buat menerima itu adalah bagian daripada takdir Allah. Tapi di lain sisi juga kita harus memikirkan terkait dengan apa yang harus bisa kita kendalikan ke depannya gitu, sehingga kegagalan tadi menjadi sebuah pelajaran yang baik, sehingga kegagalan tadi bisa menjadi ibrah pelajaran yang baik untuk kita semua, bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima terlebih dahulu ini request dari Ustadz Ansori. Teman-teman dari mana aja, mungkin ada yang dari Malang ya, sama daerahnya, nanti bisa langsung kopdaran sama Ustadz Ansori. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini pertama kali ya aku sama antum ya. Oh iya. Biasanya sama Mas siapa itu? Aku lupa ya. Mas Mirza. Bener. Oh, Semarang ya. Iya, sama-sama Semarang nih sama Maharani. Saya tapi ini pas di Jogja, alhamdulillah. Ada acara di Jogja. Teman-teman Jogja ada nggak nih? Teman-teman Jogja. Antum di Jogja mencurigakan ya. Acara apa sih? Enggak ke arah yang sana-sana kok, enggak. Sehat, Ustaz. Keluarga sehat semua, istri, anak. Alhamdulillah. Baik. Lagi diuji sakit sih. Si bocil yang kakak sakit. Terus sekarang ini adiknya. Sekarang ketularan di aku sih. Udah mulai serak-serak ini. Berdahak kayaknya. Udah mulai kering tenggorokan. Ya, semoga aja jadi penggugur cepat pulih ya, Ustaz ya. Ya. Amin. Cuacanya juga masih ekstrim apalagi. Tapi alhamdulillah sakit tapi ada istri ya, lumayan ya, nggak terlalu. Buat dia yang pilek juga mungkin ya. Dinikmati dulu di dalam kesendiriannya. Tapi meskipun ada istri ya, kalau ingusan nggak pas istri juga yang ngambil. Ingusnya nggak juga. Pelapin dong gitu ya. Iya. Insya Allah luar biasa. Baik, alhamdulillah. Nanti teman-teman di Jogja. Iya. Di Jogja mungkin sampai habis live ini baru pulang ke Semarang lagi mungkin, insya Allah. Mohon doanya teman-teman semua biar selamat sampai rumah lagi. Saya kira acara ini apa sih yang sedekah akbar itu, bukan? Ya, betul. Kau tahu, Tat? Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Langsung saja karena kita tidak mungkin
cuekin wes atau mengabaikan 30 orang yang sudah bergabung, nggak enak juga kita malah kayak video call terus yang lain nggak ikut ngobrol. Jadi untuk teman-teman semua nanti kalau misal pengen ikut ngobrol silakan untuk bisa nulis di kolom pertanyaan. Pertanyaannya apa nanti kita bahas. Mungkin boleh kenalan terlebih dahulu nih Tat. Antum siapa, terus kesibukannya apa selama ini, apa namanya kesan dan pesan selama jadi mitra seperti apa, agar mungkin ada teman-teman yang baru Oke, gabung biar bisa tahu. Fadhol, Ustaz. oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah binikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, singkat teman-teman, perkenalkan nama saya Ansori, teman-teman. Ansori, teman-teman di Malang ngertinya aku itu anak yuk ngaji ya. Dan aktivitas keseharian adalah sebagai koordinator yuk ngaji Malang dan juga mitra taruh kayak gitu. Jadi kesibukannya selain di yuk ngaji, ya ngeladeni teman-teman yang proses ta'aruf, lagi prepare buat ke sana, buat uh, pernikahan lah, ke arah pernikahan. Kurang lebihnya kayak gitu. Termasuk yang ini move on yang nggak ada ujungnya gitu. Nah, kita coba bantu cari jalan keluarnya. Gitu. Masya Allah. Baik, alhamdulillah full Nggak tahu sih dakwah aku full. setiap aku live di TikTok itu pengennya ketawa-ketawa aja sih. Ini sebenarnya ngeledek ya teman-teman ya, perlu diketahui bersama. Tapi nggak apa-apa karena saya juga salah satu target ledekannya, tapi nggak apa-apa, kita ikatan jomblo berjuang harus tetap tabah dan tetap berjuang ya teman-teman semua. Baik, Masya Allah. alhamdulillah di sore hari ini kita akan coba merekap, wis rasanya merekap ya, walaupun tentunya ini nggak semuanya juga sih ke kolek gitu, karena tentunya Bakal banyak dibahas sekali ya. banyak sekali Iya, kisah-kisah yang pastinya juga belum muncul ke permukaan gitu, masih dipendam sendiri mungkin gitu ya. Ada yang memilih lebih diam, kemudian bener. ini juga mungkin lebih ke apa namanya berdasarkan pengalaman Ustaz Ansori ataupun dari data yang kita kolek, cuman memang belum cukup mewakili, nanti boleh ditambahin kalau misal belum. Nah, ngomong-ngomong soal 2021 nih yang udah eh, berlalu ya, Berlalu hampir ya. 2 minggu ya. Nah, mungkin ada yang Nah, resolusinya nikah juga di tahun itu, tapi belum berhasil. Alhamdulillah, itu merupakan hmm, ketetapan yang baik juga tentunya ya kan. Nah, bisa jadi memang belum diumumkan bener. sebagai yang terbaik. Tapi kita perlu nyorotin juga nih, Tat, tentang hal-hal yang memang bisa kita kontrol gitu ya. Mungkin ada yang ditolak Bener. karena apa, terus tahun ini mau apa gitu kan. Nah, kita akan bahas itu. Nah, Ustaz, kebanyakan dari tanya jawab yang kita apa namanya dapatkan itu banyak sekali nih teman-teman kita yang justru kendalanya benar-benar dari dirinya sendiri. Ada yang mulai ngerasa bahwa diri ini belum bisa memaafkan diri sendiri. Terus uh, di dalam diri ini Belum belum berdamai ya. yakin, belum berdamai, terus belum yakin juga buat ngelangkah ke pernikahan gitu. Nah, dari masalah itu kiranya apa sih yang jadi poros utama masalah tersebut itu lahir gitu? Atau sebenarnya pertanyaan lebih kritisnya itu apa bedanya saya itu siap dan walaupun kita bahas terus siap ya, kan siap memang beda-beda, cuman ini memang bahasannya seru gitu. Nah, apa apa yang melatar belakangi ketidaksiapan untuk melangkah tadi? Baik karena trauma masa lalu maupun sikap yang pesimis gitu sih. Oke, kalau dari yang disampaikan Antum itu, ya kalau aku tangkap ya, dari kondisi ketidaksiapan terkadang orang itu menjadikan dirinya tuh overthinking ya. Overthinking itu salah satu, kalau aku kemarin di acaranya Yungaji itu ngebahas overthinking tuh ternyata kalau dikaitkan dengan pembahasan di Al-Quran tuh ada dua, yaitu mereka yang kemudian punya ketakutan-ketakutan yang tidak wajar. Ya, takut kan yang wajar itu cuma kepada Allah ya, kayak gitu. Tapi ada ketakutan-ketakutan yang tidak wajar, yang tidak terkontrol, yang seharusnya terkontrol jadinya tidak. Terus yang kedua itu angan-angan ya, atau harapan yang ekspektasinya luar biasa ya. Tapi sekedar angan-angan, tidak pernah ke realisasinya. Kalau yang kita dapati yang buat teman-teman yang kemudian mempertanyakan kesiapannya atau tidak, itu biasanya faktornya ini, uh,
bukan faktornya, overthinkingnya masuk ke overthinking yang takut gitu. Entah itu insecure atau takut dengan apa yang bakal terjadi setelah pernikahan dan sebagainya kayak gitu. Yang jelas teman-teman harus dipahamin ya, mengukur pernikahan itu harus juga dengan ilmu ya. Kalau pengen jadi siap ya, untuk jadi siap itu pakai ilmu. Tapi untuk menilai siap enggaknya itu pun juga harus pakai ilmu gitu. Harus pakai standar kayak gitu. Gak bisa kita kemudian membiarkan definisi siap ini kemudian ini menggelinding seenaknya kayak gitu. Itu yang kemudian kita harus benar-benar pelajari ya. Jadi pertama belajar untuk menyiapkan, yang kedua kita juga belajar apa yang kemudian jadi kriteria siap itu, atau yang bisa kita dapetin validasi siap itu ketika seperti apa aja yang dipenuhi. Maka kalau itu sudah dilakukan, insya Allah ya, karena dengan ilmu itu kan bisa menghapus overthinking ya. Kalau aku bilang penyebab overthinking itu biasanya cemas, galau, bingung. Nah, ketiganya itu bisa benar-benar hilang, termasuk salah satunya keraguan. Itu benar-benar hilang, bisa dihilangkan dengan ilmu. Dihilangkan dengan ilmu pengetahuan. Itu pemahaman yang benar. Kayak gitu sih. Kalau aku lihat gini teman-teman. Kalau teman-teman bicara masalah kesiapan, ya, kalau teman-teman nggak menggunakan takaran itu bahaya. Bahayanya gini Mas Zaki. Kita selalu merasa nggak siap, padahal kenyataannya siap. Karena ada beberapa hal yang kemudian bisa kita nilai setelah kita ngejalanin pernikahan itu sendiri. Gitu. Nanti ya maksudku. Ya, ada kondisi yang memang kesiapan tuh bisa kita pastikan sebelum nikah, tapi ada kesiapan tuh kemudian kita baru dapat, ya baru ngerti ketika kita udah nikah. Karena nggak ada ceritanya orang yang masuk ke dalam pernikahan itu semuanya dalam kondisi sempurna, nggak ada. Artinya ketika nikah pun juga nanti harus ada hal-hal yang perlu kita pelajari lagi biar tambah mantap. Gitu sih. Makanya kan kalau nikah nunggu bener-bener siap dalam tanda petik sempurna, mohon maaf, kesempurnaan itu didapat ketika kita mengamalkan ilmu-ilmu kita yang udah kita pelajari sebelum nikah itu. Makanya ketika nikah itu sebagai proses pembelajaran dan penyempurnaan ya, ilmu kita. Nah, makanya kan nanti kasusnya tiap keluarga bakal beda. Saranku kalau teman-teman sudah dirasa beberapa hal sudah disiapkan. Ya. Biasanya kalau teman-teman ikut kelas pranikah tahu apa aja yang disiapin dan itu sudah disiapin. Kalau bagiku sih, Bismillah aja, dicoba proses. Itu bukan dicoba sih, ya proses memang. Gitu. Baru setelah itu di pernikahan baru kita tahu, oh ternyata aku gak siapnya di sini masih. Ya udah disempurnakan ketika nikah. Kan belajarnya gak pas di jomblo aja kan Mas Zaki. Gitu, gitu sih. Gitu Mas Baik, Zaki. iya betul. Alhamdulillah. Betul tadi ya, kalau misalnya kita nggak punya standar, ya betul. Kita hanya menakar-nakar sesuatu yang wujudnya aja nggak bisa kita lihat gitu. Kadar siapnya seberapa nggak Nah, tahu dan gitu. tiap orang beda. Dan tiap orang Ah, beda pasti. Menafsirkan siap itu beda. Ada yang siap finansial, ada yang siap mental tapi finansial enggak, yang siap ilmu ya, maksudnya pemahaman agama dan sebagainya. Nah, itu harus benar-benar disepakati ya. Nah, biasanya di kelas pranikah itu dibahas teman-teman. Kalau dibahas di sini nanti perkara-perkara lain nggak kebahas dong. ya. Gitu. Baik, alhamdulillah. Gitu. Nah, buat yang belum tahu mungkin ya ini belum buat yang belum tahu tentang kelas pranikah itu apa. Jadi kelas pranikah itu teman-teman nanti biasanya ada daurah gitu yang dilakukan berapa kali pertemuan gitu ya oleh kelas pranikah ya. Di sana nanti teman-teman belajar tuh dari awal mengenali diri sendiri itu apa, visi misi pernikahan itu apa gitu dan lain-lainnya sampai ke tahap nikah gitu. Jadi yang belum tahu itu ada kelasnya dan ada ilmunya. Dan di TOI juga bekerja sama dengan kelas pranikah, jadi teman-teman semua bisa cek. Ada kunikah, Nah, ada klik nikah, terus ada ada produktif rekom marriage. ya, Betul. benar, benar. Jadi Aku rasa sebenarnya gini Mas Zaki. Biasanya kalau bicara pranikah, mungkin teman-teman bertanya, tuh kan lagi-lagi ujung-ujungnya diarahin ke kelas-kelas pranikah. Mohon maaf teman-teman ya. Kalau teman-teman
bilang kelas pranikah itu berbayar dan sebagainya, banyak yang gratis, free banyak. Andaikan pun juga bayar Mas Zaki, ya bagiku itu hal yang hitungannya ya kalau kita coba bandingin itu hal yang masih sedikit untuk kehidupan yang panjang setelah pernikahan. Dan itu kayaknya perlu diinvestkan di situ teman-teman ya. Yang sekarang yang udah punya penghasilan coba dibiasakan investasikan tidak hanya untuk keperluan bisnis, tapi termasuk masalah keluarga. Ya, kayak ikut kelas pranikah, buku-buku nikah, ya kayak bukunya Ustadz Salim itu banyak juga. Itu sih. Dan Baik, alhamdulillah. Jadi tadi teman-teman, apa namanya? Jadi sebenarnya itu nggak ada kata ideal ya, bahwa kita di kondisi apapun pasti ada yang rasa kurang ya, Sat ya. Pasti harus mengorbankan suatu nilai ketika memang skala prioritas dari nilai yang kita utamakan itu udah terpenuhi. Contoh misal kayak aku bakal nikah kalau sudah lulus kuliah gitu ya. Jadi prioritas yang lain kayak misal punya rumah dulu atau punya mobil dulu itu berarti bisa ditawar gitu, karena memang yang kita prioritaskan pokoknya saya lulus kuliah saya nikah itu ya, bahwa nggak ada keadaan ideal ya. Iya sih memang benar sih. Kalaupun nanti misalnya hari ini saya bilang gitu, kalau lulus kuliah saya nikah misal gitu, begitu nanti lulus beda lagi sih pasti mikirnya gitu. Beda lagi. Beda lagi. Punya nanti dulu lah biar diangkat karyawan tetap dulu, atau nanti dulu lah biar punya rumah dulu gitu, dan itu pasti nggak ideal sih. Nah, menarik ya teman-teman. Yang aku jalanin ya Mas Dadi, yang aku ambil di 2021 itu banyak teman-teman yang kemudian konsultasi ya tentang masalah persiapan nikah, bahkan untuk masalah perkara move on ya, belum membahas pernikahannya, tujuan untuk ke arah pernikahan. Itu banyak yang konsultasi, sehingga aku sama istriku yang nyimpulin bahwa orang itu tidak hanya di bisnis aja yang butuh tutor, ya butuh mentor. Ternyata di dalam mempersiapkan ke arah pernikahan, berkeluarga itu juga butuh mentor teman-teman. Ya. Dan itulah yang mungkin bisa disebut salah satunya, kalau aku sebut tuh orang tua ideologis, orang tua ideologis. Dia yang memberikan arahan. Bisa orang tua itu sendiri, orang tua kita, bisa orang lain kayak ustadz, ustazah dan sebagainya. Itu perlu dikonsultasikan dan nggak perlu tabu lah membahas masalah itu. Apalagi umurku kan masih belia, ya nggak ngurus ya, nggak ngurus ya. Ini masalah persiapan loh. Kalau nikahnya mungkin terhitung belia, tapi kalau masalah persiapan tuh nggak ada hitungan belia ataupun termasuk terlambat pun itu nggak ada istilah itu. Masih bisa tetap dilakukan. Gitu. Baik, tadi menarik banget ya, ada highlight di sana tentang ideologis itu. Dan itu memang penting banget saya rasa, karena dulu sebelum saya mempelajari ta'aruf lebih lanjut ya, jadi saya menafsirkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan itu ya hanya sebatas ketertarikan, kemudian rasa condong suka gitu. Tapi ternyata setelah saya pahami, saya evaluasi kembali gitu, kenapa sih ta'aruf harus pakai CV, harus pakai visi misi gitu kan. Kemudian saya cocok ini sama kebetulan background pendidikan saya juga di manajemen, jadi kan ada tuh tentang budaya organisasi dan lain-lain gitu ya. Sekelas perusahaan ataupun organisasi aja kita butuh suatu visi gitu, apalagi keluarga gitu. Dan setelah saya amati juga gitu di lingkungan terdekat, mulai dari keluarga saya ataupun orang-orang di sekitar, ini bukan menilai maksudnya kayak wah kurang baik, bukan ya, tapi lebih ke menurut pandangan saya gitu ya. Memang beda. Ada keluarga yang berhasil menurunkan nilai yang dia percaya dan yang dia kejar. Maksudnya apa? Ada keluarga yang misal pengusaha gitu ya. Si bapak sama ibu ini berhasil mentransfer nilai itu ke anaknya. Sehingga ada keluarga pengusaha ya kan. Ada yang keluarga pendakwah gitu kan. Berdua ini cocok gitu, dan dia punya value sama, punya visi sama, keluarganya nggak ngambang, benar-benar sampai ke anak, sampai ke cucunya, itu nilainya ada gitu. Tapi kalau ditanya misal, keluarga ini apa coraknya? Wah, udah gampang kelihatan. Oh, keluarga ini gitu loh. Memang itu penting banget sih. Kalau enggak ya saya alami sendiri. Di keluarga saya gak ada coraknya sama juga ya. Kadang mikir juga gitu. Iya. Kenapa jadinya ya? Jadi ini ya. Mengalir aja. Banget ya.
Betul, lah dari situ saya Benar. belajar bahwa oh ini nggak bisa sih, harus diputus mata rantainya di saya gitu. Kelak saya harus bisa mengupayakan lebih baik lagi gitu. Nah, jadi itu Yang tadi aku dapat teman-teman, dari kenapa? guruku ya, Mm, Mas Zaki, kalau yang antum bahas tuh, kalau yang aku dapat dari guruku itu yang disebut sama sama hadis Nabi ya, nikahi karena rupa, harta, dan satunya itu sebenarnya bukan bukan sekedar nasab tapi hasab. Hasab itu selain turunan-turunannya ya, aku anaknya siapa itu bagus dari keluarga terhormat, keluarganya juga benar-benar ya kayak tadi punya karakter sendiri gitu, punya bahasanya kebanggaan sendiri. Oh, ini turunannya atas-atas ini pengusaha. Oh ini ulama-ulama dan sebagainya. Jadi benar-benar ada karya gitu di keluarga. Gitu. Dan itu nggak bisa dicapai kalau kita nggak mulai dari visi misi sebelum kita nikah. Gitu. baik. Ya. Jadi kita kenapa? Loh, kok rekap gagal nikah malah bahas visi misi? Enggak. Ini justru bahas ke siapa sebenarnya, bahwa kebanyakan orang nggak siap itu karena belum tahu dia mau apa gitu. Nah, Nah, memang saya sendiri begitu tahu tentang visi misi itu sendiri kayak merasa bahwa ya benar juga sih, kayak di usia saya yang sekarang gitu ya. Istilahnya kalau misal kita mengacu pada hadis Nabi yang usia kita itu hanya 60 sampai 70 tahun gitu ya, Siti. hmm, Dipotong masa hmm, produktif lah. Itu usia kita tinggal setengah jalan lagi loh, teman-teman. Buat ke hmm, pernikahan ya, istilahnya setengah kita habiskan buat sendiri, setengah buat berkeluarga itu. hmm. Dan menurut saya itu suatu hal yang berat banget. Di waktu yang separuh itu saya harus bertaruh surga dan neraka gitu. Di Benar. ikhtiar yang saya lakukan gitu ya. Di situ saya berpikir bahwa oh visi misi ini harus bisa menghasilkan sebuah peninggalan, entah itu anak, karya ataupun yang lain gitu ya. Yang sehingga kalau saya meninggal gitu, bahkan nggak dapat jatah separuh umur saya yang sisa gitu. Misal seperempatnya atau qadarullah lebih cepat gitu. Nah, ada pahala yang mengalir di sana gitu. Saya berpikir demikian, makanya visi misi itu penting, dan teman-teman yang belum siap silahkan cari apa namanya standar yang memang bisa diukur gitu. Saya nunggu siap secara ilmu Iya. apa gitu. Harus ada juga ilmu apa? Ilmu pranikah. Oke, ilmu pranikah. Kamu mau belajar berapa kali? Harus angka sih. Harus angka targetnya itu. 3 kali. Ya udah 3 kali tetapkan itu. Wah, alhamdulillah. Malah jauh ke visi ya. Nah, kita skip nih. Ah, Kita skip dulu nih. Mungkin visi terlalu berat mungkin. ah. Nah, tadi ya, kalau kalau nggak siap, coba kenali diri sendiri, kemudian tetapkan tujuannya apa, eh, bikin skala ukuran yang memang ada nilai angka di sana, sehingga ketercapaiannya dapat diukur. Jangan sampai ngambang, kayak misalnya, saya nungguin sukses. Sukses itu apa gitu? Harus didefinisikan juga, karena kan beda-beda kan itu. Saya harus kuat secara finansial. Finansial itu berapa gitu ya, Sobat ya? Jadi kita nggak bakal Iya ngambang benar. sih. Nah, Ah, oke. kalau dari kata-kata antum itu ya akhirnya gini teman-teman, coba kita muhasabah. Jangan-jangan visi kita itu kependekan. Visinya itu cuman yang penting kita punya pasangan. Nah, sehingga dari situ ini mungkin niat baik Allah Subhanahu wa taala, dan aku yakin itu niat baik bukan niat baik sih. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita yang kepending untuk nikah di tahun 2021. Itu bahasanya gini. Kalau orang tua itu lihat ya, lihat coba visi misimu itu loh dibenerin dulu. Kalau cuman yang penting dapat pasangan, please deh ya, perbaikin lagi kayak gitu. Nah, sehingga itu yang mungkin jadi faktor-faktor kegagalan, dan itu yang harus kita coba persiapkan. Gitu. Cakep lah. Masya Allah, mantap. Ini memang kita formatnya obrolan aja, Ustaz ya. Seru. Saya juga jadi kepancing nih ikut ngomong panjang juga. Masya Allah. Tes di saya videonya atau bukan jeda tuh. Video dari saya ke jeda mungkin teman-teman enggak ya? Lancar ya? Kalau Ya, ada aku nggak yang tahu sih. Ada yang nge-calling aku pakai telepon oh biasa. Kan pantas. biasanya langsung mati Baik. datanya. Tapi aku nggak ngerti siapa sih. Oke. Nomornya nggak kedetek. Lanjut, lanjut, Hmm. lanjut. Baik. Aku nanti Oke, ada tadi yang ya. versi dariku ya. Rekapnya ya, Boleh singkat aja sih nanti. Di akhir. Di akhir. di akhir. Oke, Aku siap, pengen siap. tahu dari teman-teman semuanya sih.
Ah, Ayo, apalagi jadi apalagi. teman-teman silakan kalau yang mau ada pertanyaan silakan diajukan di kolom tanya yang ada tanda tanyanya itu. Dan nanti buat teman-teman yang pengen apa namanya, yang malu bertanya, maka boleh di like aja pertanyaannya biar yang paling atas kita bacakan gitu. Nah, terus Tat, ada lagi yang gini, Ustaz. Tadi belum memaafkan diri sendiri ya. Tadi ternyata faktornya bisa insecure, bisa tidak siap. Kemudian ada yang gini, Ustaz, masalahnya di keluarga, Ustaz. Antum kan nikah muda ya, Ustaz? Bener gak, Ustaz? Hitungannya sih menurutku masih terhitung tua juga sih. Berapa, Ustaz? Gitu. Afwan kalau Kalau boleh di tahu. keumuman memang hitungannya muda kan umumnya Ah, orang tuh 25 ya. Aku dua iya. tiga dulu. Istriku dua Wah, dua kayak gitu. Ternyata ada yang 23, nikah Ustaz. di ini sebelum 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 umur 20 ada yang udah nikah. Bahkan hitungan Hmm, belasan tuh ada. Ada. berat. Ah, Temen-temenku bahkan sampai ngurus pondok pesantren seumuran gitu. Umur ah. 16 terus cowoknya 18 ya lupa aku. Gitu. Kalau sempat baca data statistik itu memang trennya naik sih. Jadi banyak anak muda di Indonesia itu yang memilih untuk menunda pernikahan itu memang naik sih angkanya dari tahun ke tahun itu. Dan memang Wah, angka sekarang itu malah kan hitungan menunda ya. aja. Lebih banyak ke yang Padahal kayak padahal kalau nantilah. kalau 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 di obrolan kita biasanya yang suka ini Malang kan di luar Toi kan Hmm. juga ada banyak ya. Terkadang kita kalau ketemu tuh ngobrol, malah katanya kesadaran orang buat nikah muda itu ya dalam tanda petik ya paham agama itu tambah besar katanya. Kok aku dengar dari Hmm. antum tambah menunda itu malah tambah tinggi ya. Aku Iya, terkejut juga dong. iya. Wah darurat Saya berarti. nggak, saya waktu itu lihat di mana ya, di BPS atau di Dataku gitu. Kalau misal nih, Heeh. asumsi saya yang benar gitu kan. Jadi PR-nya kita sebenarnya banyak, bahwa ternyata di kalangan kita Heeh. mungkin udah diterima, tapi masih banyak yang belum bisa menerima itu. Maka PR kita bersama buat bisa mendakwahkan itu ya. Menikah lebih baik ya. Mau itu di TOI, mau itu di ta'aruf yang lain, nggak apa-apa. Yang penting caranya baik, menikah yang baik. Karena kalau udah menikah ya lebih aman lah. Terus ini Ustaz, tadi nyambung tadi ya, 23 tahun. Masya Allah. Di usia saya sekarang aku udah nikah berarti ya. Luar biasa. Ya, Hmm. tergolong muda lah ya. Kita sepakat ya 23 itu muda lah ya. Ah, di muda itu kebanyakan teman-teman memang ada beberapa juga yang pengen, bukan pengen sih, memang hasratnya udah mengacu ke sana gitu ya. Apalagi sendirian kan, circle tambah sempit, tambah gede, tambah sempit juga circle-nya. Kemudian butuh Hmm. support system, weh. Butuh dukungan gitu kan, masak, Bener. butuh dimasakin dan lain-lain gitu. Kadang memang di usia segini, wih curhat nih ya. Memang kadang ada kalanya kita itu nggak bisa ngobrol sesuatu, konten ya, kontrol obrolan yang memang diobrolkan ke orang tua gitu. Kadang bingung, terus ngobrol sama siapa ya? Nah di situ kadang juga ada dorongan buat ke arah sana. Nah masalahnya adalah Tat, di usia muda itu ada dua. Yang pertama, kita bahas yang pertama dulu. Tentang restu Oke. orang tua, Sat. Jadi suka terganjal. Ini masalahnya sebenarnya apa, Sat? Pola komunikasinya kah, atau sebenarnya memang apa namanya eh, cara pandangnya yang beda gitu. Kemudian kalau memang pola komunikasinya atau cara pandangnya yang beda, itu apa namanya mengatasinya seperti apa gitu. Aku lumayan keputus-putus loh di tempatku. Oke, Gimana nggak diulangi lagi? baik. Jadi tadi ada dua faktor ketika kita di usia Hmm. muda terus kepingin melangkah ke jenjang pernikahan. Yang pertama adalah Hmm. masalah tentang restu orang tua. Nah, restu orang tua Hmm. ini sebenarnya masalahnya itu di pola komunikasi kita yang sebenarnya belum bisa menyampaikan uh, transfer nilai ataupun pesannya sebenarnya kita sampaikan ke orang tua itu yang salah, atau memang perspektifnya yang udah beda dari orang tua dan kita, atau harus seperti apa gitu kiranya biar bisa meyakinkan ke orang tua. Apalagi ini berdasarkan pengalaman antum ya, yang juga nikah di usia yang relatif muda.
Nah, aku itu Mas Zaki ya. Aku masuk ke orang tua ngobrol masalah keinginan nikah itu atau ini ya mulai membuat opini di orang tua untuk nikah di usia muda itu sekitaran 4 tahun sebelum aku nikah. Kalau 2017 ya sekitaran 4 tahun ya, 2013. 2013 itu kalau di awal itu sudah semester 2 aku kuliah. Itu udah mulai aku sampein kayak gitu ke orang tua. Nah, terus gimana cara komunikasinya ya? Terus kesusahan teman-teman yang dihadapin tuh apakah salah di pola komunikasinya atau memang cara pandangnya sudah berbeda? Kalau masalah komunikasi kemungkinan iya bisa berbeda kayak gitu. Bisa karena disebabkan kegagalan ini kurang tepat mengkomunikasikannya ke orang tua. Dan itu tidak bisa dipukul rata. Tiap orang itu harus ngerti orang tuanya kapan harus bicaranya, mulai dari mana dan sebagainya itu beda-beda. Bahkan ada orang tua yang secara pemahaman sama dengan anaknya. Maksudnya ngerti anaknya kenapa kok mau buruan segera nikah, mungkin karena ya terkait kondisi keluarga itu yang harusnya membantu kita untuk bisa membuat strategi komunikasinya kayak gitu. Kalau biasanya diomongin kemudian kita langsung ditimpali, masih umur berapa udah ngomongin nikah gitu. Oh berarti pakai pola yang lain. Bisa dengan pendekatan, bisa dengan kemudian memantaskan diri dulu ya, atau kemudian kita coba uh, hentikan secara sementara dulu obrolan masalah pernikahan, tapi kita coba sibukkan untuk hadir di tengah-tengah keluarga itu bisa kayak gitu. Jadi ketika berbicara komunikasi nikah tidak melulu kita ngomongin nikah setiap ketemu orang tua nikah, ngomong orang dengan orang tua nikah ya. Ujung-ujungnya Anda itu diikat sama orang tuanya. Kayak gitu. Ya, sebentar ke Bunda dulu ya. Oke, kayak gitu. Itu Mas Zaki. Tapi yang unik itu yang kedua. Bisa aja karena seperti yang Antum katakan, karena cara pandangnya sudah berbeda. Mungkin kita yang sering datang ke kajian, kemudian kita dibangun why-nya ya. Kenapa kok kita harus mempercepat pernikahan kita ya dengan tanda petik atau dengan syarat kita harus sudah matang ya, sudah siap ya. Siap sebagaimana ya orang yang memang harusnya sudah menikah kayak gitu. Tapi di orang tua itu berbeda. Kalau dikatakan paham nggak mereka terkait masalah kita menghindari maksiat? Paham, paham gitu. Bahkan orang tua ngerti ya masalah pergaulan bebas saat ini dan sebagainya. Aku yakin ngerti. Dan mereka pasti juga ada kekhawatiran. Tapi kekhawatiran mereka itu juga ada kekhawatiran lain yang datang pada diri mereka. Yaitu ketika anak-anak sekarang, ya anak milenial itu kan salah satu indikatornya ya yang jadi karakternya anak milenial kan instan, semuanya serba ingin cepat, ingin praktis dan sebagainya, sehingga benar-benar menjadikan menurutku manusia yang setengah-setengah. Nah itu mungkin yang jadi kekhawatiran berikutnya orang tuanya. Oke, satu masalah selesai ketika dia menikah, dia terhindar dari maksiat. Tapi kan masalahnya anak saya berikutnya akan menghadapi masalah ketika di pernikahan. Nah, itu yang dipikirin orang tua kayak gitu. Nah, itu yang kemudian harus diselesaikan dengan komunikasi, dan komunikasi yang paling baik itu adalah dengan pembuktian. Pembuktian kayak gitu. Kalau teman-teman dibilang kamu masih secara finansial belum siap, kamu mentalnya belum siap, nggak perlu dijawab dengan lisan, langsung dibuktikan dengan perbuatan. Maksudnya nggak langsung di waktu itu juga, tapi benar-benar step by step kita nampakkan kematangan kita buat nikah gitu. Ya, ini bukan masalah berapa lama ya, ukuran lamanya beda. Kalau aku 4 tahun aku harus mengkomunikasikan itu, dan setiap aku ketemu orang tua nggak melulu bahas tentang nikah, tapi aku selalu sampaikan, sekarang pergaulan kayak gini ya Bu gitu, ngeri banget sih, semoga aja aku bisa dijaga gitu. Atau komunikasi di pertemuan berikutnya datang sebagai orang, oh ya Ibu punya masalah apa Bu gitu, apa yang bisa aku bantu gitu.
ya gak apa-apa lah, meskipun gak bisa bantu, paling nggak aku bisa ngerti lah masalahnya apa gitu di keluarga. Itu paling tidak hadir di situ. Karena ukuran orang tua untuk mengukur siap nikah atau tidaknya itu tidak hanya dengan konten-konten pembahasan nikah saja. Ya kalau konten pembahasan nikah kayaknya anak-anak sekarang lebih jago deh. Ya kalau bicara soal nikah, nikah itu apa, bla 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 dan sebagainya. Tapi kan yang dilihat orang tua nggak gitu. Bukan itu aja, kurang lebihnya gitu sih. Dua-duanya bisa terjadi. Jadi Dan wajar saling ya kalau keterkaitan, Mas Zaki. dua-duanya bisa terjadi saling terkaitan. Oke. Berarti tepat ya variabel yang saya kasih ya. Bener, Terus bener. apa namanya? Tadi mau ngomong apa? Berarti normal ya Sat ya. Maksudnya adalah kita memang nggak bisa sekali minta clear gitu, enggak ya. Itu normal ya. Dan berkali-kali ditolak, berkali-kali clash pemikiran sama orang tua gitu. Iya, bener, bener, ya. Bahasanya ya kalau kita bilang teman-teman, ya kita itu kan orang baru, ya kalau hitungan umur kan kita baru anak kemarin hari gitu. Gitu. Kalau terjadi kemudian penolakan, dan itu bukan aib kok teman-teman, bukan aib. Sama dengan ketika teman-teman proses taaruf berkali-kali, itu bukan aib teman-teman. Yang aib itu kalau teman-teman proses dengan jalan yang tidak Allah ridhoi. Nah itu baru aib. Gak perlu malu lah. Aku pun nggak pernah malu. Zaki ditanya, antum berapa lama persiapannya? Ya aku butuh 4 tahun untuk kemudian komunikasi sama keluarga. Gitu. Masya Allah, iyalah. Gak perlu malu lah ya. Orang mereka yang nggak perlu begitu lah. aja gak malu, masa kita yang ya udah dijamin bahwa ini cara yang bener malu ya kan? Jadi aneh jadi standarnya. Pokoknya nggak boleh tabu lah bahas pernikahan itu di circle pertemanan, di teman-teman dakwah, komunitas, di keluarga, itu nggak perlu tabu. Bukan sesuatu yang aneh. Gimana kemarin taruh sama dia? Wah, belum sih, masih belum lanjut. Santai ya. Gimana sama dia? Santai. Doain ya, minggu depan nih. Nazar, Iya, tapi kalau ada yang kemudian proses beberapa kali kemudian kayak aku kok gagal terus, itu wajar juga. Itu ada juga. Wajar. Ada juga itu. Itu wajar, namanya orang ya, ibaratnya antum udah ikhtiar tapi gak dapet goalnya antum. Tapi pertanyaannya, kegagalan itu akan terus berlanjut kalau antum gak move on dari proses itu. Ngerti maksudku kan ya? Katanya bilangnya, aduh aku gagal lagi. Udah proses keberapa? Ke 10 kali. Aduh, kayaknya susah jodoh. Please deh, dengan mengatakan itu terus gak move on, itu memperpanjang atau mengabadikan kegagalan kita. Itu kegagalan berikutnya sebelum proses lagi, ya udah. Gitu. Gas kan ya. Gas. Terobos aja lah gitu ya. Tapi dengan cara-cara yang saranku itu Mas Zaki ya. Mungkin next ya kalau sudah banyak maslahatnya, kalau sudah dapat banyak maslahatnya TOI di berbagai kota, ya mungkin maslahatnya TOI ya, kebaikan TOI itu kebermanfaatannya lebih diperluas lagi Mas Zaki, dengan diperbanyak mentor-mentor nikah. Pranikah. Insya Allah. Nggak, bukan ini di luar ini ya, di luar pranikah gitu, sejenis coaching lah, tempat teman-teman konsultasi buat ngarang. Nah, itu boleh banget. Disuruh pun ya kalau di Malang itu udah dilakuin. Ya, buat teman-teman yang mungkin punya komunitas, punya tempat kajian ataupun punya kenalan yang memang concern di situ, pengen khidmat juga, bantu di TOI, pengen ikut bersama, ya boleh banget bisa kontak kami. Terus tadi memang beda ya ngomong sama anak muda, tapi kalau udah berkeluarga itu memang pemikirannya luar biasa, udah beda gitu. Kadang saya punya temen yang tadinya sebelum menikah itu kayak biasa aja gitu pola pikirnya itu, tapi begitu nikah gitu ya, berjalan 1 tahun aja gitu, ketemu lagi gitu, ngobrol gitu, udah beda banget gitu. Itu berasa banget. Beda banget ya. Iya. Nah, gitu. kemudian
tadi ya teman-teman ya, penting banget buat kita untuk bisa tetap pede di proses dalam kebaikan dan jangan ragu kalau memang kita itu dalam jalan yang benar gitu. Kemudian hmm, Apalagi ayo. nah ini tadi udah nih faktor internal tadi di awal kita mulai dengan faktor internal terkait dengan kesiapan, kemudian juga eh, suatu keadaan yang belum bisa memaafkan diri sendiri. Terus tadi ada faktor eksternal, di mana restu orang tua. Nah, ini tadi ternyata kelewat nih, di faktor internal juga ada nih kasus yang ada saudara kita yang merasa takut jadi beban orang lain gitu, Tat. Ketika kelak jadi istri, wah akhwat berarti ini nyatanya nih, dan ibu yang baik gitu. Jadi ada rasa takut bahwa aku makanya nggak pantas buat dia yang spesial gitu. Apalah aku yang makan singkong sedangkan dia makan roti gandum misalnya itu. Tiga rasa rendah diri ya itu ya, rendah diri berarti ya. Aku antara ini sih, kalau ada sikap yang kayak gitu itu ini jadinya bertanya-tanya. Itu kayaknya bentuk menyerah deh. Antara dua ya. Kenyataannya memang dia overthinking. Atau dia juga memang udah keadaan nyerah sih. Nyerah itu ya dia bahasanya bahasa diplomatik. Aku nih nggak pengen ngebebani kayak gitu. Nyatanya karena sering gagal. ya semoga bukan yang kedua. Tapi kalau masuk yang pertama teman-teman, lagi-lagi itu permasalahan masalah overthinking lagi gitu ya. Teman-teman terlalu inilah ya, terlalu mendahului takdir, terlalu mendahului sesuatu yang belum tentu akan terjadi kayak gitu. Daripada teman-teman menunda hanya masalah perkara-perkara gitu atau menyibukkan dengan pikiran-pikirannya kayak gitu teman-teman, sehingga suatu saat itu akan benar-benar kejadian. Jangankan jadi beban orang lain, itu akan jadi beban diri kita sendiri, Mas Zaki. Ya, kenapa kok gitu? Nanti akan ada timbul pertanyaan-pertanyaan lanjutannya. Kalau dia kemudian khawatir untuk jadi beban bagi orang lain, gara-gara dia mikirin itu terus ya, kemudian nggak bisa berdamai dengan dirinya, muncullah berikutnya permasalahan baru. Ya, kemudian dia merasa kesukaran terhadap pasangan, kayak gitu. Sukar ya dalam masalah jodoh kayak gitu. Ya, padahal bukan sukarnya karena memang takdirnya susah, enggak, kita aja yang kemudian mempersulit diri ya dengan nggak bisa berdamai itu kayak gitu. Ya daripada sibuk kayak gitu sih lebih baik disiapin aja teman-teman. Kan udah ngerti tuh nggak mau jadi beban. Ya udah, ya beban itu akan hilang ketika kita apa gitu. Nah, semisal masalah mungkin kalau di laki-laki aku takut jadi beban nanti masalah finansial, ya udah disiapin masalah finansialnya. Aku nanti takut ke beban karena sikapku masih kekanak-kanakan, ya udah mulai diasah sekarang, dilatih untuk biasakan menghadapi masalah itu tidak dengan kekanak-kanakan kayak gitu dan sebagainya. Kayak gitu sih, daripada disibukkan masalah beban kayak gitu teman-teman. Gitu. Baik. Ada ya orang yang berpikir gitu ya. Ada, Ustaz. Mungkin karena udah itu ya udah mentok lah. Jadi kata yang terucap ya seperti itu karena memang udah kayak aduh mentok nih gimana ya gitu. Dan apa namanya? Tadi ya teman-teman ya, kita nggak bisa ngindarin masalah itu. Kalau pengen selesai ya mau nggak mau kita harus hadapin. Dan pernikahan itu bukan ngilangin konflik ya, tapi mengelola konflik, baik nikah maupun enggak gitu. Jadi selamanya ya hidup kita ya penuh masalah juga dan itu wajar gitu. Karena kita sejati juga diuji gitu. Nah, kalau pas kita ngomong ngeluh, kan ada sih nasihat dari teman saya gitu. Ketika misal kita ngeluh gitu ya, kayak ngerasa bahwa kok hidup gue kok gini amat ya, berat gitu. Tanyain aja balik ke dirimu yang masih ngeluh itu gitu. Emang ada ya manusia yang enak gitu? Emang kalau pengen enak itu jadi siapa sih gitu? Saya pernah dapat pertanyaan gitu, terus saya pikir,
Ya, iya sih, nggak ada juga sih gitu. Misal kayak sekelas orang yang paling kita anggap paling sukses gitu ya, kayak di Elon Musk lah gitu ya. Ya dia juga punya masalah gitu. Gimana cara ngembangin usahanya, dia sampai nggak tidur dan lain-lain gitu. Memang core-nya Ah, sendiri-sendiri gitu. Ini ada pertanyaan nih Ustadz, menarik. gimana? Masih nyambung bahasan yang tadi. Bagaimana cara tidak overthinking dengan pernikahan ketika ada janda yang pernah gagal rumah tangga? Jadi sebelumnya memang sudah menikah kemudian qadarullah gagal gitu. Dan ada rasa takut di sana untuk memulai lagi. Yang pertama itu harus berdamai dengan kondisi yang lalu kayak gitu. Kondisi dengan yang lalu itu ketika dia ngebaca penyebab-penyebab kegagalan, termasuk dengan siapa kemudian dia berkonflik, itu harus diselesaikan. Ya, benar-benar kalau kalau bahasanya ya benar-benar terucap kata maaf kayak gitu. Sehingga permasalahan penyebab-penyebab konflik sehingga sampai cerai itu benar-benar ini bisa dikelirin satu demi satu gitu, dikelirin satu demi satu kayak gitu. Nah, baru setelah selesai ya dengan kondisi yang lama sudah berdamai, kenapa kok harus didamaikan Mas Zaki? Aku khawatirnya itu nanti jadi satu penyebab lagi untuk kegagalan berikutnya gitu. Itu sama saja kita kayak masuk ke lubang yang sama gitu. Padahal kita udah tahu itu masalahnya. Jadi benar-benar diselesaikan. Nah, dari situ teman-teman kemudian dipersiapkan. Baru yang kedua kita nyiapin kan udah berdamai nih ya. Udah kita coba baca diagnosa permasalahannya apa saja. Ya maka berikutnya sebelum berkeluarga lagi ini kemudian di ya dari penyebab yang tadi kita pelajarin apa sih yang bisa dijadikan sebagai penutup permasalahan tadi atau untuk bukan menghilangkan mengantisipasi penyebab ya kegagalan yang pertama berumah tangga itu biar gak terulang kedua ilmu-ilmunya kayak gitu dan rata-rata ya bakal sama sih ketika kita nikah ya sama dengan orang yang nikah pertama kali gitu. Ilmu-ilmunya bakal gitu sih. Cuman mungkin konfliknya karena udah tahu dan itu bisa jadi bahan kita buat buat ini bahasanya memperkaya dalam sikap ya. Kita memperkaya dalam sikap. Bedanya gini Mas Zaki sebenarnya ya. Orang berilmu sebelum nikah, orang berilmu tapi dia jomblo dengan orang berilmu ketika dia udah menikah itu bedanya di masalahnya. Nah, masalah di orang jomblo itu tidak sekonkret orang yang berkeluarga. Maka teorinya meskipun sama, itu nanti akan beda, ya. Lebih kaya ya, ilmunya orang-orang yang sudah nikah. Ya, karena masalah itu untuk memperkaya sikap, ya, penyikapan. Makanya kan kita sering bilang ya, karena faktor usia dikatakan satu orang itu kemudian lebih dewasa, lebih berpengalaman, karena sudah menghadapi masalah-masalahnya. Kalau aku sih yang pertama harus berdamai. Berdamai sampai benar-benar bukan lupa ya. Kalau lupa gak bakal sih. Tapi biar benar-benar masalah yang keluarga yang pertama itu benar-benar di tempatnya saja udah. Cukup ya. Baru kemudian untuk melanjuti yang kedua ya baru kemudian di apa disiapkan sebaik mungkin. Lagi-lagi aku nggak tahu ya Mas Zaki. Aku memahaminya gini ya. Ini teman-teman yang harus dipahami. Aku lihat pola geraknya teman-teman hijrah. Ya, teman-teman hijrah di ngaji itu tambah lama, itu tambah circle-nya tambah sempit memang Mas Zaki. Jadi orang-orang hijrah itu sekarang ya meskipun masih rame ya kajian kajian ini ya akbar kayak gitu datang ya kalau di Malang itu kayak Nawak Hijrah datang tapi kalau masalah-masalah yang lebih inti itu mereka lebih intim ya. Mereka lebih ke circle-circle yang lebih kecil lagi Mas. Apa mungkin ini efek pandemi aku nggak ngerti juga. Cuman aku yakinnya ini sudah ini post milenial sih. Aku ngebacanya post milenial tuh nanti mereka lebih ke circle-circle kecil. Nah, makanya aku bilang circle kecil itu harus diisi orang-orang yang bisa ngarahin mereka. Gitu. Aku ngelihatnya gitu sih. Next ke depannya kayaknya tambah kayak gitu. Coba deh tanya teman-teman hijrah yang di sini, ya.
dulu kan sering tuh bareng-bareng jamaah ya hijrahnya kayak gitu. Tapi sekarang kan lebih lebih suka dengan circle-circle kecil dalam hijrah kan kayak gitu. Itu dampaknya lebih besar sih kalau aku lihat. Betul. Itu butuh Ya, butuh teman-teman, butuh orang yang bisa ngarahin betul sih. gitu. Apa namanya kata, oh, apa ya? Saya pernah baca itu kalau diri kita itu bisa jadi cerminan dari 5 orang terdekat kita gitu. Misal kita punya teman tuh yang Bener. paling dekat ada 5 orang, nah itu diri kita gitu. Hampir mirip kayak gitu. Terus juga Bener. apa namanya? Kalau kita main sama orang yang jualan minyak wangi ya ketularan wanginya. Kalau kita deketin orang yang nempa Nah, besi ya bisa kebakar. Kalaupun enggak minimal kena debunya lah gitu. Nah, itu tadi circle. Jadi penting bener. banget buat bisa punya teman yang eh, support lah. Jangan yang toksik ya bahasanya sekarang ya. Itu bahaya. Nggak menyelesaikan masalah tambah masalah. Tambah pusing punya teman ternyata. Tambah pusing. Bener. Nah, Ya, harus yang benar-benar bisa support sih. Support buat ini ya bareng-bareng ngelewatin setiap fase-fase hidupnya kita gitu baik. teman-teman. Nah, silakan cari teman yang apa namanya memang ada di sana. Wah, bingung nyarinya gimana? Ya tentuin dulu kira-kira orang yang baik itu ada di mana gitu. Kalau udah tahu ada di mana, baru cari. Ya kan nggak mungkin juga nyari beruang kutub di padang pasir kan susah kan. Iya, Terus sampai ada kapanpun pertanyaan lagi Pak. namanya semut sampai kapanpun itu akan nyari gula Tuh. ya. Orang-orang baik itu mesti mendatangi tempat-tempat yang baik gitu. Baik, alhamdulillah. Nah, ini ada pertanyaan nih saat masih relate sama tadi bahasan tadi. Apakah diperbolehkan mengajukan ta'aruf padahal belum move on? Oh, yes. Apakah konsekuensinya? Apakah cinta segitiga atau persegi mungkin? Kalau aku simpelnya gini ya Mas Zaki ya, kalau memang mau ngajukan taruh dengan kondisi belum move on harus siap konsekuensinya loh ya. Aku cuma mau bilang itu. Itu yang pertama, harus siap konsekuensinya. Kalau nggak siap, jangan. Move on dulu. Yang kedua, ya saranku move on dulu. Ya, kenapa kok kayak gitu teman-teman? Yakin teman-teman bisa adil sama pasangan ta'arufnya. Wong sama diri kita sendiri gak bisa adil. Buktinya apa? Gak bisa move on. Please deh Ya, teman-teman ya. Hidup kita itu bukan berbicara tentang dia saja. Tapi hidup kita itu juga berbicara tentang kita, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mungkin masih belum dibahagiakan. Nah, lalu kenapa kok dia yang malah dijadikan episode utama dalam hidup kita yang apalagi yang belum jelas ya, belum pasti bakal benar-benar masuk dalam kehidupan kita. Ya udah, adillah pada diri kita teman. Jangan sampai zolim sama diri kita kayak gitu. Apalagi sampai zolim kepada orang lain. Lebih baik dia diselesaikan. Karena kalau enggak konsekuensinya besar banget. Besar banget Mas Zaki. Kalau antum, aku nanya ya, antum mau nerima nggak orang yang mau ta'aruf dengan antum tapi belum move on? wah, aku punya ragamu tapi tidak hatimu loh, Tat. Aku simpelnya gini ya Mas Zaki. Ya sebelum proses ta'aruf itu benar-benar jadi ya, artinya oke, ke jenjang pernikahan itu bakal fatal nanti. Konsekuensinya fatal. Singkatnya saja sebelum lanjut ke pernikahan ya, ketika dia saling tukar CV aja, terus dia belum move on, itu sudah akan ada konsekuensi besar. Apa? Dia tidak akan mencari pasangan sesuai dengan kriteria dia, tapi lebih sibuk membandingkan antara pasangan ta'arufnya dengan si dia yang tak tergantikan di hatinya. Padahal tahun udah berganti ya. Tapi dia tak terganti di hati. Masya Allah. Ya. Iya sih. Enggak, Nanti, kalau bahasanya, kalau buat yang nanya ini, ya, antum itu mau nyari dengan kriteria antum, yang benar-benar insya Allah bisa membahagiakan antum dunia dan akhirat, atau antum nanti ketika proses siap untuk hanya sekedar membandingkan sehingga antum lupa sama kriteria yang antum cari gitu. Nah, itu nanti blunder banget ya. ya. Masa lalunya bisa jadi batu sandungan,
pasangan dia yang tidak sesuai kriteria karena kita sibuk membandingkan sehingga kita lupa untuk mengukur dia masuk kriteria atau tidak, ya nyatanya selanjutnya nggak sesuai kriteria, ternyata pasangannya juga jadi batu sandungan, ya masa lalu jadi batu sandungan. Wah itu akbar, itu nanti konsekuensinya tuh di akhir Terserang ya, depan dan belakang. bisa retak. Iya, ya. Jangan nekat lah bahasaku ya. Alhamdulillah. Relate tadi ya sama yang tadi untuk teman kita yang pertanyaan sebelumnya tentang kalau janda kemudian masih belum bisa apa namanya untuk move on, bukan move on ya tadi ya, tapi lebih ke kayak tadi itu apa? Overthinking ya. Jadi selesaiin dulu masalahnya baru melangkah lagi gitu. Dan tips sih teman-teman, kita kan kadang terbatas ya kalau mau buat membayangkan sesuatu di pikiran kita ya. Ambil aja kertas gitu, tulis gitu kira-kira apa sih resikonya kalau begini resikonya apa, silakan ditulis. Kadang sangat membantu sih kalau mau oret-oret gitu. Nah, bicara tadi itu kayaknya ini Mas Zaki. Mas Zaki, itu memang wataknya manusia sih. Kita kalau di dunia bisnis aja yang sering kita perhitungkan itu biasanya keuntungan atau kerugian. Yang paling sering. Ya, normalnya. Keuntungan kan? Manusia ekonomi. Keuntungan kan? Iya. Selalu yang aku pengen ikhtiar ini. Ya. Mesti yang diperhitungkan itu adalah keuntungan. Dan dia selalu lupa untuk memperhitungkan kalau ada kerugian. Padahal rugi itu juga sebuah peluang. Kayak gitu. Nah, kita itu keseringannya ya kayak kalau dimasukkan dalam proses kita ya teman-teman. Dalam proses itu harus dipahami. Ada konsekuensi diterima, juga ada peluang diterima, ada peluang nggak diterima. Itu harus benar-benar dipahami. Kalau nggak dipahamin, wah bahaya. Baik. Kadang saya mikir gini Ustaz, bahwa syariat ini kan turun sebagai solusi ya. Terus kalau dalam prakteknya kita justru susah gitu. Saya sih berpikir bahwa bisa jadi kita yang salah gitu. Entah dalam menginterpretasikannya atau mengimplementasikannya. Gitu. Bukan syariatnya yang salah. Iya kan. Tapi kan sekarang kan justru ya dikambing hitamkan kan itu kayak nikah. Yang masalah bukan nikahnya sebenarnya gitu, tapi kita merasa bahwa nikah itu masalah gitu. Nah ini misal gini kayak ta'aruf, ini bukan menjudge ya Mas Zain ya, ini apa namanya kayak ada di pikiran saya gitu, yang pengen saya sampaikan. Apa namanya, kayak tadi itu ta'aruf terus nggak bisa move on gitu, itu kan berarti ta'arufnya solusi syariat, tapi kok outputnya masalah gitu. Itu berarti ada yang salah sebenarnya. Apa itu kan. Nah itu perlu digali Mas. Kira-kira yang bikin gak move on itu apa itu. Saya salah di mana sehingga kok saya bisa menggantungkan perasaan saya ke dia gitu. Padahal belum gitu. Belum sampai di tahap itu gitu sih. Ya ini saya bisa ngomong gini karena saya gak ngalamin ya. Iya. Oke kan. Kalau saya di posisi antum ya bisa jadi sama gitu. Tetap balik ke yang tadi Mas Zaki gitu. Antum tahu nggak? Kalau di kisahnya Nabi itu, di sirahnya Nabi itu, bagi orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, pahalanya besar. Besar nggak? Allah janjikan. Orang yang berhijrah kemudian dari Mekah ke Madinah. Bahkan ada orang yang begitu cintanya ke Mekah. Mereka harus meninggalkan Madinah. Tapi kenapa kok mereka melakukan? Karena balasannya besar. Insya Allah teman-teman ya, kalau teman-teman jadi pejuang move on, itu layaknya seperti hijrah tadi. Balasannya dari Allah SWT insya Allah besar juga teman-teman. Dan bisa saja balasan di akhirat itu balasan berupa ini ya, surga, pahala, tapi bisa saja balasan di dunia berupa pasangan yang lebih baik. Gitu. Yakin lah. Alhamdulillah. Jadi tadi ya, Mas Zain, ada kabar gembira bahwa perjuangan antum nih itu diganjar pahala yang besar kalau antum bisa melaluinya. Kita doain bersama semoga saudara kita Mas Zain tadi bisa segera move on. Jadi kita di Toh itu santai aja. Saling membersamai, saling support, saling dukung. Jadi kalau kamu galau, ya ngumpul aja sama teman-teman soleh di sini, sama teman-teman di Ta'aruf Online ini ada 44 orang semuanya berdoa sore-sore mustajab kan, insya Allah Allah kabulkan. Dan di Malang ini hujan ada, lagi. Masya Allah, double mustajabnya.
Ini ada pertanyaan nih Ustaz. Dari Mas Novian. Ustaz, jika saya melamar akhwat yang saya taksir lalu meminta waktu 1 tahun untuk akad nikahnya, apakah itu diperbolehkan? Sebenarnya nggak masalah batasan itu, kemudian nggak ada batasan yang sampai saklek wajib teman-teman, nggak ada kayak gitu. Cuman semakin lama teman-teman itu dalam proses taruh ya, tidak segera ke akad kalau sudah benar-benar oke, itu sangat rawan sekali untuk ini setan bermain di sana, kegagalan, peluang gagal itu semakin semakin besar juga teman-teman gitu. Jadi ketika berbicara batasan waktu 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya, sebenarnya nggak ada masalah, tapi semakin cepat tuh semakin baik sebenarnya gitu. Tentu dengan catatan sama-sama benar-benar siap. Masalahnya aku nggak siap mas, ya udah kita perpanjang aja akadnya. Ya udah kalau gitu, kalau belum siap nggak usah ya, nggak usah melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang siap, yaitu menentukan tanggal akad tuh untuk orang siap aja mas Haji. Gitu. Jadi kalau kalau belum siap jangan sok-sokan, terus ya kasarannya jangan sok-sokan untuk menentukan tanggal akad ya. Itu bukan fitur Anda ya sebelum siap kayak gitu. Dan itu juga bisa dikatakan zalim Mas Zaki. Karena kita menutup jalan saudara kita yang mungkin di sana lebih baik agamanya ya, ataupun pasangan taruh kita ya seharusnya sudah menyegerakan nikah, gara-gara nunggu kita kemudian lama. Tapi kalau kita yang menunggu, posisinya jangan zalim pada diri kita sendiri, teman-teman. Kayak gitu. Ini karena ada kejadian temanku di Malang, Mas Zaki. Gitu. Dia kemudian taruh, gitu. Terus kemarin curhat ke aku, Mas, aku nikahnya dulu masih di tahun 2023. Wah, lama banget bro. Gitu. Iya Mas, gitu. Karena harus menyelesaikan hafalan Qurannya kan di pondok. Terus. Ya ini Mas, ya. Coba sudah aku lobby Mas, gitu. Sampai akhirnya aku dapetin yang baru Desember 2022 akhir tahun ini. Tapi ternyata itu mas, aku pun juga masih belum kuat mas gitu. Maksudnya godaannya terlalu banyak. Dari situ aku bilang, itulah teman-teman ya. Ketika sudah panjang sekali, teman-teman harus siap konsekuensi dengan waktu yang sangat panjang itu. Konsekuensi harus sabar, ya harus tahan dengan godaan. Godaannya internal eksternal, Mas Zaki ya. Kalau eksternal itu terkadang ketika berjalannya 1 tahun itu kita melihat pasangan wanita lain atau laki-laki lain tuh lebih sempurna gitu. Terus dia bilang, aduh tapi aku sudah ngejanjiin seseorang kayak gitu. Atau aku sudah ngehibah, sedangkan yang lain nampak sempurna. Itu godaan eksternal. Godaan internal, ya apalagi gak ada perantara, ya itu biasanya dijadiin cara untuk kemudian bermaksiat dengan chat ya, melampaui batas dan sebagainya. Mungkin awalnya aku cuman itu kok, ngechat aja kok, iya semuanya dari kata cuman kok. Gitu sih. Kalau saranku ya istikharah kepada Allah ya, biar dapat jawaban ini perlu dilanjutkan atau enggak. Kalau ternyata jalan yang terbaik itu dikat aja, diktat. Yakinlah ya, kalau itu memang jodoh Anda, pasti akan balik lagi meskipun dikat. Meskipun ada 10 laki-laki yang datang kepada perempuan itu, kalau itu jodoh Anda, tetap aja akan ada cerita, nanti akan ketemu dengan Anda gitu. Yang jadi masalah gini Mas Zaki, sudah dikat ya. Terus yang akhwat banyak yang masuk tuh, 10 orang kita kan deg-degan. Wah, aku gimana ini kalau yang aku taksir terus nikah sama yang lain gitu. Itu nggak masalah, kalau itu jodoh antum itu pasti akan ke antum. Yang jadi masalah ketika dia sudah datang waktunya ke antum, antumnya nggak siap. Itu lebih menyakitkan. Gitu sih. Kalau saran saya diperpendek aja, diikhtiarkan di lobby-lobby lah. Selagi gak ada uzur syar'i, hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat ya, untuk kemudian lebih slow ya, itu selagi itu gak ada ya dipercepat aja teman-teman. Berat benar kayak gitu. Masya Allah. Baik.
Alhamdulillah Mas Novian itu tadi ya jawabannya. Ada tambahan juga referensi nih dari teman-teman. Ada juga yang akhirnya memilih buat melobi untuk bisa akad dulu. Jadi daripada Oh, ngikat boleh, tanpa boleh, bisa. hubungan, ada juga nih teman-teman kita yang memang memilih untuk akad dulu. Udah akad mereka lanjut ke dunianya masing-masing sampai selesai baru resepsi itu juga ada. Gitu. Jadi mungkin itu jadi referensi tambahan buat Mas Novian. Nah, kita doakan juga nih Mas Novian, Benar-benar. semoga Allah mudahkan ya dalam prosesnya, segera diberikan kemantapan, baik itu lanjut ataupun tidak. Ya jelas, semoga Mas Novian juga dimudahkan dan berlapang hati. Insya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Didoain 50 orang nih Mas Bener-bener, Novian. bener-bener antum Mas Zaki itu bijak sekali ya di live ini ya. Masya Allah. Luar Ya biasa. kalau gini itu sebenarnya masih apa namanya? Saya nasehatin diri saya sendiri juga gitu. Ini bukan buat siapa-siapa, buat saya sendiri. Enggak, aku biasanya bilang ke teman-teman tuh, insya Allah setiap apa yang keluar dari lisan kita langsung Allah uji kok nanti. itu candaan yang serius. Yang uji masalahnya bukan aku, kan yang uji Allah. Setiap apa yang kita punya terus kita bilang aku tahu, itu pasti Allah uji. Ya, bener banget sih. Saya harus mempertahukan banyak sekali teman-teman perkataan saya semakin banyak Anda ngomong ya. Semakin banyak itu berasa sih. Bukan antum aja yang bilang, Ustadz Yopi juga pernah bilang gitu ke saya. Ustadz Yopi pernah bilang gitu ke saya gitu. Dan dia cerita gitu, kok saya tuh gini Mas gitu. Wah, jadi ngomongin Ustadz Yopi nih, nggak tahu Ustadz Yopi nonton apa enggak. Kayak beliau tuh cerita gitu bahwa saya tuh gini Mas, nyampein kajian tentang ini gitu ya. Gak lama dia itu diuji perkara itu. Jadi ya tadi makanya saya gak terlalu kaget itu karena memang sebelumnya pernah ngomong, tapi ya ini jadi makin kuat juga karena antum juga gitu. udah saya rasain sih, selama ini saya rasain sih. Selama ini juga saya rasain. Wah, jadi curhat ya teman-teman ya. Ya, gitulah masalah orang ya. Tapi seru gitu. Iya, lain kali itu kalau buat live itu kita mengkorek-korek antum aja. Kita balik. Jadi saya yang di roasting ya. Baik Ustaz, mungkin tadi di awal Ustaz menyampaikan bahwa ada nih dari materi dari Ustaz buat yang di akhir tadi. Ya, ini berhubung udah 1 jam kurang lebih ya. Nah ini untuk materi pamungkasnya kita persilahkan Ustaz. Fadhil Ustaz. Penutup ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini insya Allah jadi penutup ya. Tapi di setiap penutup itu menandakan berikutnya akan ada permulaan baru. Kan gitu. Seperti ini Mas Zaki, ditutupnya buku jomblo, berarti artinya akan dibukanya buku nikah. Tapi yang jelas gini Mas Zaki, kalau masalah penyebab kegagalan proses ya di 2021, kalau selama aku proses orang itu, catatan yang aku lihat itu ada 2 sih sebenarnya. Yang pertama itu masalah kriteria yang terlalu tinggi Mas Zaki. Kriteria yang terlalu tinggi. Ya. Aku gak mau bilang itu jadi penghambat jodoh. Itu karena haknya teman-teman sih. Tapi kalau teman-teman mau muhasabah di 2021, coba dicek lagi teman-teman kriterianya. Apakah kriteria setinggi itu sudah berbanding lurus dengan persiapan kita, dengan kita memantaskan diri, ya, kayak gitu. Kalau ternyata jauh dari kepantasan kita terhadap kriteria, ya jangan-jangan ya kriteria itu yang kemudian jadi batu sandungan. Kalau ukurannya teman-teman pengen segera, kayak gitu. Tapi kalau pengen gak segera, gak apa-apa. Kriteria itu ditetapkan meskipun tinggi, tetap itu sebagai pegangan. Tapi sambil memantaskan. Kalau aku simpelnya ya, Mas Zaki, buat teman-teman di sini, buat pembelajaran, kalau antum menetapkan kriteria jodoh, itu jadikan cerminan buat kita. Sudah nggak kita seperti itu? Ya, kayak gitu. Karena di dalam masalah
jodoh ya menuju ke pernikahan itu bukan sibuk mencari yang sempurna, tapi sibukkanlah untuk menjadi sempurna, bukan mencari yang baik ya. Maksudnya bukan mencari-cari mana yang paling baik ya, tapi sibuklah kita untuk menjadi yang terbaik kayak gitu. Jangan sibuk mencari, tapi sibuk menjadi, teman-teman. Makanya kan kalau saranku, kalau teman-teman bisa dijadiin muhasabah, itu kriteria coba teman-teman cek lagi ya, kriteria teman-teman ya, pasangan hidup itu yang dicari seperti apa, coba benar-benar dimuhasabah, dievaluasi ya. Dari situ jangan-jangan itu jadi salah satu wasilah kita ya kemudian gagal dalam setiap proses karena terlalu tinggi. Ya, mungkin ketika tinggi, ahwatnya gak masuk atau imannya gak masuk kriteria, kita tolak. Padahal orangnya insya Allah udah baik agamanya. Cuman kriteria kita baik agamanya, tapi lebih dari itu. Ya, semisal harus ahli tafsir, ini dan sebagainya. Itu banyak sekali. Kayak gitu ya. Itu teman-teman. Ya, jadi memulailah proses itu dengan mengurangi banyak tuntutan. Teman-teman. Gitu. Gitu teman-teman. Berikutnya ya, tapi masalahnya kalau punya kriteria yang tinggi boleh nggak? Ya, ya nggak masalah, nggak masalah. Tapi berbanding lurus teman-teman dengan persiapan kita ya, jadikanlah kriteria itu untuk mengukur ya mana yang cocok buat kita, sekaligus untuk mengukur kita cocok tidaknya kita menikah di tahun itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu seperti biasa ya teman-teman. Aku nggak ngerti ya. Aku secara garis besarnya kalau di kasus aku kemarin masalah weton. Kepentok di weton gitu. Tapi kalau teman-teman ya kalau kita ambil pelajarannya itu secara garis besar itu masalah adat istiadat atau ukuran-ukuran yang kemudian tidak disyariatkan. Nah, itu yang kemudian sering jadi batu sandungan. Mungkin kalau yang pertama itu faktor internal kita bisa menyikapinya dengan kemudian memperbaikinya. Ya, tapi kalau faktor eksternal ini teman-teman ya, sama-sama punya tantangannya sendiri dan kesusahannya sendiri. Tapi yang jelas kalau berbicara masalah standar-standar di luar yang tidak disyariatkan oleh Islam, semisal adat istiadat ya, yang tidak sesuai, aku petik yang tidak sesuai dengan Islam, itu pelajaran buat kita ya, dan itu jadi notif buat kita teman-teman. Ya, kalau mempersiapkan pernikahan itu butuh komunikasi yang panjang dengan keluarga, ya. Termasuk ya berbicara masalah kesiapan ini ya, jadi catatan ya mungkin Mas Zaki yang ini yang paling akhir ya Mas Zaki. Jadi catatan, hati-hati teman-teman dalam mengukur kesiapan. Kesiapan itu bukan hanya masalah kesiapan kita, tapi masalah kesiapan keluarga kita. Kondisikanlah keluarga kita memang benar-benar kita ketika melaju ke proses yang lebih serius dalam proses ta'aruf itu keluarga kita juga support gitu. Support dari apa? Tidak hanya sekedar restu, juga pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan Islam kayak gitu. Termasuk hal-hal yang kayak perhitungan weton, adat istiadat ketika di pernikahan harus gini gitu. Dan itu udah clear teman-teman. Udah clear. Nah, itu kalau sudah clear semuanya, ya artinya faktor kesiapan lagi-lagi, insya Allah kalau di kelas panika itu gak bakal dibahas cuma diri kita, tapi pasti tentang keluarga kita. Dan kayaknya yang paling panjang Mas Zaki, itu persiapan bukan persiapan tentang kita, tapi tentang keluarga kita. Karena menyiapkan orang itu tidak semudah menyiapkan diri kita, karena itu di luar kuasa kita. Kita gak bisa ngatur cara berpikir orang, kita gak bisa mengatur setiap tindak tanduk orang, itu gak bisa. Makanya itu yang paling lama nantinya akan menjadi ujian buat kita teman-teman masing-masing. Tapi yang jelas semuanya dilakukan dengan niat lillahi ta'ala dan lakukan dengan sepenuh hati teman-teman, dengan ketulusan ya. Artinya teman-teman mau nikah memang benar-benar niat dari dalam hati, bukan karena cepet-cepetan atau aku gak pengen lebaran ini ditanya lagi kapan nikah dan sebagainya. Itu bukan karena itu teman-teman, tapi benar-benar dari hati kita. Insya Allah sisanya Allah yang akan perlancar, Allah yang akan berikan kemudahan. Gitu. Mantap ya, semangat Mas Zaki. 2023, 2022 ya nikah ya Mas Zaki.
Ini temanya kajiannya jadinya Mas Zaki, bukan rekap aku ada gagal nikah. pertanyaan deh ke antum. Antum tuh sebenarnya punya akun nggak sih di Toi? Oke ya, teman-teman ya. Sepertinya kita sudahi ya. Saya ada akun, ada. Saya Akun. ada akun. Jadi teman-teman, saya juga jomblo ya. Kita sama-sama berjuang. Saya juga ada, jadi saya tahu betul ya namanya ditolak, kemudian diterima. Saya juga ngalamin gitu. Jadi insya Allah cukup Masya mewakili lah. Allah. Masya Allah. Kita sama-sama. Saya juga belajar Antum, banyak antum dari pernah teman-teman di ditolak sini. berarti ya? Pernah lah. Antum. Tapi kayaknya kalau antum nge-share di akun di sini proses berikutnya nggak ditolak. Mau dicoba? Coba jangan. sebutkan. Jangan. Tapi kalau nggak sengaja ketemu ya nggak apa-apa, diajeng aja. Masya Allah. Jadi ini acaranya bukan rekap gagal nikah 2021 ya, tapi nasehatin Zaki. Kayaknya itu kena semua ke saya, Ustaz. Kena semua ke saya. Terima kasih banyak Ustadz, masukannya, sharingnya, terus juga ilmunya, saran juga di sore hari ini, insya Allah teman-teman juga, saya sendiri merasa terjawab ya kegelisahannya juga, dan semoga teman-teman juga demikian. Nah, kita sama-sama belajar di sini, nggak ada yang lebih di sini nggak ada yang menggurui istilahnya. Cuman kami ini kebetulan dapat porsi di depan gitu istilahnya, yang ada di porsi lebih dulu memberikan. Betul. Dapat Jadi lebih kita dulu. betul. Tapi sejatinya saya juga sama Ustadz Ansori juga belajar nih dari teman-teman semua. Jadi nggak usah minder, nggak usah apa. Justru teman-teman gabung ke TOI, ya ini tuh kita untuk sama-sama berproses. Jadi tenang aja tadi, fokus dalam pencarian tadi, fokus ke apa yang bisa kita lakukan selain mengimprove diri. Jadi nggak berasa tuh kan nunggunya, karena kita coba untuk menyamakan. Daripada insecure melihat CV yang standarnya tinggi, misal, kok habis 30 juz, daripada kita takut dengan standar dia yang tinggi seperti itu, mending kita saya juga coba ngapal gitu. Jadi nanti nggak berasa prosesnya. Nah, di samping tadi juga menyiapkan faktor-faktor yang di luar diri kita, kayak keluarga dan lain-lain, itu juga mulai diproses dari sekarang. Karena Ustadz Ansori aja sampai 4 tahun gitu ya. Jadi sabar-sabar teman-teman, insya Allah waktunya telah Allah sesuaikan. Jadi kalau Allah ngelihat kita itu nggak ada gagal sebenarnya. Yang Allah lihat itu kita itu tetap sabar, bertakwa dalam jalannya apa enggak. Jadi Allah nggak pernah lihat kita gagal. Wah, Allah itu so sweet. Jadi itu teman-teman semua yang dapat kita sampaikan. Menghibur diri jadinya. Jadinya menghibur diri. Kenapa antum bisa jadi belak-belakan sekali, Ustaz? Di menit-menit terakhir malah saya semakin tersudut ya, baiknya kita sudahi saja. Ya, harus dipercepat ya, harus dipercepat dihentikan. Ya, minta doanya ya teman-teman ya. Buat saya, buat teman-teman semua, kita saling mendoakan. Ada 43 orang ini. Sore-sore semoga Allah mudahkan. Jadi teman-teman semua saling mendoakan, karena kalau kita berdoa yang baik tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan, malaikat juga mendoakan, turut mengamini. Jadi kita saling doain aja nih. Nah, kita saling doakan. Terima kasih sudah membersamai live ini. Jazakallah khair Ustaz, sudah membersamai di sore hari ini. Sama-sama. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Karena senyum antum sudah mulai mencurigakan, sepertinya saya sudah akhiri. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung. Tadi yang terlambat, nanti kita akan save live-nya, bisa ditonton kembali. Insya Allah tetap semangat berproses dan bertumbuh bersama. Semoga di 2022 ini menetes akhirnya semangat, tetap tawakal sama Allah, tetap semangat. Ya intinya itu ya. Insya Allah itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Ustaz. Jangan ditanya lagi loh. Aku tanya pribadi lah.